Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai sektor pendidikan ya. Yang mana yang kita bahas di video kali ini adalah pentingnya berkuliah. Nah, terkhusus buat teman-teman ini yang kelas 3, mungkin sekarang ada yang ingin berkuliah ataupun mungkin ada yang ingin langsung bekerja, itu adalah pilihan. Tetapi kalaupun teman-teman memilih untuk berkuliah, silakan simak video ini sampai habis. Nah, namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik, untuk teman-teman semua, langsung saja kita ke pembahasannya, mengapa kuliah itu penting. Oke, hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa dunia ini serba maju, modern, dan kemudian kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kualifikasi yang mungkin kita itu harus lebih meningkat dari generasi ke generasi ya. Artinya apa? Teman-teman mungkin yang melihat dari kalangan mungkin orang tuanya, keluarganya, atau yang mungkin teman-temannya yang lain hanya sampai SMP atau SMA, mungkin teman-teman yang bisa silahkan masuk ke kuliah. Kenapa? Karena satu, kenapa kuliah itu penting? Yang pertama adalah teman-teman bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih unggul. Nah, kenapa? Karena memang dalam segi perusahaan-perusahaan besar saat ini mengedepankan minimal yaitu adalah ijazah S1 ya. Kalau kita lihat juga di beberapa rekrutmen seperti rekrutmen BUMN, kemudian juga rekrutmen CPNS dan sebagainya, kita bisa melihat persyaratan-persyaratan yang ditawarkan oleh suatu instansi, suatu institusi, ataupun suatu lembaga itu mengumumkan bahwa banyaknya mereka yang lebih cenderung untuk memilih yang S1, strata 1. Kalau kita lihat juga SMA itu ada, tetapi kalau kita lihat seperti saja di lowongan CPNS, yang namanya lowongan SMA itu pasti berjubel pelamarnya ya. Banyak sekali, misal contoh saja ini sebagai contoh yaitu penjaga tahanan, itu minimal SMA. Luar biasa kalau kita lihat berapa banyak yang melamar di formasi tersebut. Tetapi untuk S1 itu teman-teman nanti akan bidang, dalam artian teman-teman misalkan di jurusan pendidikan, di jurusan komunikasi atau sebagainya, itu teman-teman akan punya kualifikasinya tersendiri, dan itu pun nanti akan disesuaikan dengan apa yang teman-teman mau, nanti bekerjanya seperti apa, dan itu akan disesuaikan dengan persyaratan dari perusahaan atau lembaga yang teman-teman lamar nantinya. Itu yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih unggul ya. Kemudian alasan yang kedua, lebih menyenangkan daripada sekolah ataupun SMA. Kenapa? Karena memang ketika kita berkuliah, kita ini beda ya. Beda banget suasananya, dan ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa di video-video itu ya ada terkait dengan perbedaan SMA dan kuliah. Nah, kenapa di sini sangat menyenangkan? Karena ketika kita berkuliah, untuk bertatap muka ataupun untuk belajar itu dress code kita tidak harus berseragam ya, beda dengan SMA ya, harus berseragam putih biru dan sebagainya, putih abu-abu ya. Tapi kalau kuliah itu bebas, yang penting sopan, dan juga kemudian tiap hari itu mungkin hanya 1-2 mata kuliah. Artinya tidak seperti di sekolah yang hampir 3-4 mata pelajaran dan hampir sampai sore. Kalau yang namanya di kuliah itu waktunya juga fleksibel, tergantung kesepakatan dari mahasiswa dan juga dengan dosennya, seperti itu. Kadang juga dalam dalam satu minggu itu mungkin cuma 3 hari dan bahkan bisa 2 hari gitu untuk berkuliah. Artinya banyak waktu luang, dan lebih menyenangkan lagi adalah teman-teman bisa mendapatkan banyak teman, terkhusus kalau teman-teman ini berkuliah di luar kota. Banyak teman dari kota A, kota B, kota C. Artinya relasi teman-teman ini bertambah. Apalagi teman-teman digeluti dengan dunia organisasi, ikut organisasi A,
ikut organisasi intrakampus, ikut organisasi ekstra kampus, itu akan lebih banyak membuat teman-teman banyak teman, lebih menyenangkan, relasi pun banyak, dan juga teman-teman ini bisa beradaptasi di dunia sosial maupun di dunia akademik. Nah, kemudian alasan yang ketiga kenapa kuliah itu penting, yaitu teman-teman bisa mengupgrade diri atau skill. Nah, jadi teman-teman di sini terkhusus untuk kuliah, bahwasanya teman-teman nanti akan memilih salah satu bidang dari teman-teman. Ketika di pendidikan, maka teman-teman akan fokus di pendidikan. Begitupun teman-teman ketika maju ataupun ikut formasinya jurusan di kesehatan, teman-teman juga nanti akan fokusnya adalah belajar terkait kesehatan. Contohnya kebidanan. Kalau di pendidikan mungkin ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika dan sebagainya, ataupun di jurusan ilmu komunikasi dan sebagainya. Itu ilmunya akan terfokus dalam satu bidang. Tidak bercampur-campur ketika teman-teman kayak seperti di SMA. Itu semua mata pelajaran teman-teman itu makan ya, dalam artian mau senang tidak senang, suka tidak suka, teman-teman harus pelajari. Tetapi dalam dunia perkuliahan, teman-teman sendiri yang memilih jurusannya, teman-teman sendiri yang memilih mata kuliahnya, karena nanti di mata kuliah itu ada mata kuliah wajib dan mata kuliah umum ya. Artinya teman-teman nanti bisa mengambil mana yang teman-teman ini lebih condong untuk ambil mata kuliahnya ataupun tidak. Artinya itu lebih spesifik untuk pengembangan upgrade skill dari teman-teman. Sehingga teman-teman tidak terpaksa dalam sebuah pembelajaran. Teman-teman juga enjoy dalam melakukan diskusi ketika nanti belajar di dalam kampus. Dan teman-teman juga bisa enjoying ataupun menikmati suasana kampus dengan nalar berpikir dan juga bagaimana kita beradaptasi dan mulai mencermati skill-skill daya kritis kita dalam sebuah diskusi ataupun perdebatan dalam ruang diskusi di perkuliahan. Nah, itulah beberapa alasan mengapa kuliah itu penting, mengapa teman-teman harus naik skill ataupun upgrade teman-teman dari mungkin portofolio di keluarganya mungkin hanya sampai SMA. Nah, ini giliran teman-teman yang mau mengupgrade agar teman-teman bisa naik skillnya, naik upgrade-nya, dan juga bisa minimal S1 sehingga teman-teman bisa mendapatkan ijazah S1 dan teman-teman mempunyai nalar yang luar biasa untuk pembelajaran baik di dunia kampus maupun di dunia non kampus, dan teman-teman juga siap untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang berkualitas dan tentunya menyuguhkan masa depan yang luar biasa. Itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.